Iya, salah satu teman kita, Kak Cindy, request untuk dibahas. Jadi, obsesi sama buku. Dalam artian, jadi suka banget baca. Tulisan apapun suka baca. Dan entah kenapa, waktu aku baca itu, aku langsung mikir, ini bukan cuma Kak Cindy. Ini sih problem nasional. Ini kita semua. Kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama? Pengen banget jadi orang yang baca buku itu adalah healing, tapi begitu buka halaman pertama muncul suara kecil di kepala, bosen, cek Instagram dulu deh. Atau kamu beli buku baru yang lagi hype, tapi sampai 2 bulan kemudian, buku masih diplastikin kayak pajangan showroom. Kalau iya, welcome to the club. Karena video ini bukan cuma tentang cara suka baca buku, tapi tentang gimana caranya bikin otak kamu ketagihan hal baik. Bukan cuma scroll TikTok, bukan cuma binge watching sampai pagi, tapi ketagihan membaca. Sampai akhirnya kamu bisa bilang, tanpa baca hari aku kayak ada yang kurang. Di video ini kamu bakal ngerti kenapa selama ini kamu susah banget mulai baca. Cara bikin membaca terasa ringan dan nagih. Cara menciptakan lingkungan yang otomatis bikin kamu pengen baca. Dan trik psikologi sederhana yang biasa dipakai para pembaca berat. Stay sampai akhir karena bagian penutupnya bakal bikin kamu refleksi dan mungkin bikin kamu ambil buku hari ini juga. Bagian 1. Temukan buku yang tepat, the right book. Kalau salah start, kamu bakal benci finish. Oke, bagian pertama ini penting banget karena kebanyakan orang itu gagal suka baca bukan karena mereka malas, tapi karena mereka startnya salah. Oh no! Kamu tahu nggak? Banyak orang mulai baca buku dari buku yang tebal, bahasa yang berat, topik yang mereka nggak peduli, atau buku yang katanya bagus, tapi sebenarnya nggak bikin mereka penasaran. Akhirnya apa? Mereka menyimpulkan, aku bukan orang yang suka baca. Padahal, kamu cuma belum ketemu buku yang tepat. 1. Mulai dari apa yang kamu suka. Kalau kamu suka film action, maka coba thriller. Kalau suka anime fantasi, maka coba novel fantasi ringan. Kalau suka nonton konten self-growth, maka mulai dari buku self-improvement yang easy to read. Membaca itu kayak jatuh cinta. Kamu nggak bisa maksa hati ke sesuatu yang kamu nggak punya koneksi. 2. Jangan gengsi, mulai dari buku ringan. Siapa bilang harus langsung baca yang deep? Mulai dari novel pendek, kumpulan cerpen, buku non-fiksi yang bahasanya santai, bahkan komik juga boleh. Yang penting kamu punya pengalaman positif dulu. 3. Kalau membosankan, tinggalkan. Yes, ini bukan ujian bahasa Indonesia waktu sekolah. Kalau 30-50 halaman pertama bikin kamu ngantuk, pindah aja. Sebagian pembaca berat dunia juga melakukan itu. Life is too short for books you don't enjoy. Coba jujur, berapa banyak buku yang kamu paksain tapi akhirnya bikin kamu trauma? Bagian 2, bikin membaca jadi pengalaman yang menyenangkan. Otak kita itu malas tapi bisa dipancing. Kita nggak akan pernah suka baca kalau otak mengasosiasikan membaca sebagai sesuatu yang membosankan dan jadi beban. Tugas kita adalah membalikkan asosiasi itu jadi sesuatu yang nyaman, santai, dan rewarding. Caranya? 1. Ciptakan ritual membaca. Contoh, bikin teh atau kopi dulu, nyalain lilin aromaterapi, duduk di spot favorit di kamar, jadikan membaca sebagai me time, bukan tugas negara. 2. Bikin suasana yang bikin kamu betah. Pilih spot yang kamu suka. Misalnya, sudut kamar dengan lampu warm, kafe favorit, taman sore hari, kasur pas hujan rintik, ruang tamu pagi hari. Visual yang nyaman itu ngaruh banget ke mood membaca. Mungkin kamu juga punya spot favorit. Kalau aku, dulu suka baca di atas pohon jambu sambil makan buahnya. 3. Kombinasikan format. Nggak harus buku fisik. Kalau lagi di luar, coba pakai e-reader atau HP. Kalau mata capek, coba pakai audiobook. Kalau pengen feel, coba pakai paperback. Baca itu bukan gaya hidup estetik. Baca itu proses belajar yang boleh fleksibel.
Coba deh bayangin, kamu baca di tempat favorit kamu, tiba-tiba nemu kalimat yang ngena banget. Nah, sensasi itu yang bikin nagih. Bagian 3. Bangun kebiasaan sampai jadi rutin and ketagihan. Kebiasaan kecil itu kuat banget kalau dilakukan rutin. Kalau di bagian sebelumnya fokus ke bikin nyaman, di bagian ini kita fokus ke bikin otomatis. 1. Mulai dari target kecil. Bukan 1 jam. Bukan 1 buku per minggu. Mulai dari 10 menit sehari atau 5 halaman sehari atau 1 bab kecil per hari. Yang kamu kejar itu konsistensi, bukan kuantitas. Karena otak bakal bilang, baca itu gampang kok. dan dari situ kamu bakal mulai nambah sendiri tanpa dipaksa. 2. Manfaatkan momen dead time. Waktu-waktu kosong yang biasanya kebuang, nunggu jemputan, nunggu teman, di transportasi umum, saat makan siang, sebelum tidur, coba isi dengan membaca 2-5 menit. Kecil, tapi sering. Frekuensi lebih utama daripada durasi. Aku sering kok lihat penumpang komuter lain baca buku di kereta. Dan itu keren. 3. Tracking progress. Gunakan Goodreads, Storygraph, bullet journal atau catatan kecil di HP. Setiap halaman yang bergeser itu memuaskan banget. Otak kamu suka progres. Pernah nggak sih kamu nonton serial dan bilang, 1 episode lagi? Nah, progres membaca bisa memberikan sensasi yang sama. Bagian 4. Hancurkan penghalang yang bikin kamu malas baca. Musuh terbesar membaca adalah dopamin instan. Jujur ya, musuh terbesar membaca bukan malas, tapi kompetitornya. TikTok, Reels, Shorts, notifikasi HP, scroll FYP tanpa ujung. Konten pendek itu dikemas untuk meledakkan dopamin dengan cepat. Sementara membaca itu pelan, halus, butuh fokus. Makanya kalau mau benar-benar suka baca, kamu harus ngurangin kompetitornya. 1. Atur HP biar nggak ganggu. Matiin notifikasi 30 menit, mode fokus. Taruh HP agak jauh atau aktifin airplane mode, dijamin beda banget. 2. Bikin aturan kecil. Bukan larangan besar. Contoh, sebelum buka Instagram, baca 1 halaman. Sebelum tidur, baca 5 menit. Kalau lagi nunggu sesuatu, buka buku dulu baru HP. Simple, tapi efeknya besar. Dan percaya atau enggak, semakin kamu membaca, konten instan pelan-pelan jadi kurang menggoda. Nice. Bagian 5. Jadikan membaca sebagai bagian dari identitas diri. Ketika sesuatu jadi identitas, kita nggak perlu dipaksa. Di tahap ini, kamu bukan cuma membiasakan diri, tapi kamu mulai berubah jadi seseorang yang memang pecinta belajar. 1. Kelilingi diri dengan buku. Letakkan buku di meja, kasur, tas, meja makan. Visual cue itu kuat banget. 2. Gabung komunitas. Bookstagram, Goodreads, Book Club offline, komunitas Telegram, atau Discord. Kenapa? Karena melihat orang lain antusias itu menular. 3. Tulis kutipan yang kamu suka. Catat, highlight, atau tempel di note. Ketika kamu terlibat aktif dengan isi buku, kamu bakal merasa lebih dekat dengan proses membaca. Coba bayangin kamu nemu 1 kalimat yang bikin kamu berkata, ya ampun, ini gue banget. Nah, itu momen yang bikin banyak orang jatuh cinta sama membaca. Ringkasan. Dari video ini ada 5 hal besar yang perlu kamu ingat. 1. Start dari buku yang tepat. Jangan maksa, cari yang bikin penasaran. 2. Bikin membaca terasa nyaman. Ritual, suasana, dan format fleksibel. 3.
Bangun kebiasaan kecil, biar otomatis dan nggak terasa berat. 4. Kurangi kompetitor dopamin. HP boleh, tapi jangan sampai jadi bos. 5. Jadikan membaca identitas diri dengan komunitas, catatan, dan lingkungan yang suportif. Kalau 5 hal ini kamu lakukan, peluang kamu jadi orang yang suka baca buku itu gede banget. Penutup. Kadang kita lupa bahwa membaca bukan tentang seberapa cepat kamu selesai, tapi seberapa dalam kamu merasa hidupmu ikut selesai dengan versi yang lebih baik. Membaca itu pelan, tapi justru dari yang pelan, kita bisa belajar bertahan. Membaca itu sunyi, tapi dari sunyi kita bisa menemukan diri. Dan kalau hari ini kamu mulai membaca meski cuma 1 halaman, itu sudah sebuah kemenangan. Kemenangan kecil yang pelan-pelan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan yang akhirnya membentuk masa depan. Karena kata berubah dari pikiran, dan pikiran berubah dari bacaan. Sekarang giliran kamu, coba tulis di komentar, buku apa yang paling ingin kamu coba baca setelah nonton video ini. Atau kalau kamu punya tips sendiri biar suka baca, share juga biar kita belajar bareng. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye!